Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Selalu dalam keadaan sehat ya, mudah-mudahan ya. Tetap 3M. Apa ya 3M? Oke, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oke, hari ini merupakan pertemuan PIH, pertemuan yang kedua. Materinya adalah tentang pengantar ilmu hukum apa sih, gitu kan. Jangan sampai teman-teman, emang apa sih pengantar ilmu hukum? Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang apa sih pengantar ilmu hukum. Itu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 1 di Fakultas Hukum Untirta, bahkan di semuanya sih, tapi di Untirta semester 1. Oke, pengantar itu sendiri kan artinya memperkenalkan dalam bentuk informasi awal dan umum terkait dengan suatu hal. Dalam hal ini adalah mengenai aspek-aspek dasar keilmuan ilmu hukum, agar teman-teman lebih mudah memahami dalam dan mendalami ilmu hukum yang lainnya gitu. Maksudnya ilmu hukum yang nanti di mata kuliah yang akan datang itu, kalau belajar pengantar ilmu hukum dulu, teman-teman akan lebih mudah paham. Kemudian ilmu itu sendiri kan teman-teman pasti sudah tahu, kumpulan pengetahuan dengan metode tertentu, tersusun secara sistematis, logis, empiris, dapat dibuktikan kebenarannya dan diakui oleh hukum. Nah, itu disebut dengan ilmu. Nah, untuk pengertian hukum itu sendiri nanti akan ada satu materi tentang pengertian hukum, tetapi secara umum kita bisa melihat pengertian umum dari hukum itu adalah seperangkat peraturan yang berisi perintah dan larangan gitu bagi suatu masyarakat. Perintah dan larangan itu dari penguasa. Barang siapa yang melanggar perintah dan larangan maka dapat dikenai sanksi oleh yang berkuasa atau yang berwenang. Itu secara umum, tetapi nanti kita akan gali lagi di pertemuan selanjutnya tentang hukum khusus ya. Tapi hari ini kita bicara tentang ilmu hukum gitu. Oke, apa sih sebetulnya ilmu hukum itu? Beberapa ahli memberikan pengertian tentang ilmu hukum. Yang pertama adalah Cross. Ini bisa dibaca dalam bukunya Sacipto Raharjo. Ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Artinya bentuknya seperti apa, manifestasinya bagaimana, itu menurut Cross. Sedangkan menurut Curzon, masih dalam bukunya Prof. Chip, ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Kalau tadi segala bentuk dan manifestasinya dari hukum, kalau sekarang segala hal yang berhubungan dengan hukum. Nah, itu disebut dengan ilmu hukum. Ada lagi para ahli selanjutnya, yaitu R. Suroso, mengatakan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Objeknya adalah hukum. Dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Objeknya hukum, kemudian khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Itu pengertian ilmu hukum dari R. Suroso. Bisa dibaca di bukunya beliau. Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto juga memberikan pengertian, mengatakan bahwa pengertian ilmu hukum itu meliputi ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian, ilmu tentang kenyataan. Ilmu tentang kaidah itu yang menelaah hukum sebagai kaidah, sebagai sistem dengan dogmatika dan sistematikanya. Kemudian ilmu pengertian itu bicara tentang pengertian-pengertian pokok di dalam hukum,
Kemudian ilmu tentang kenyataan itu menyoroti hukum sebagai perilaku, sikap, tindak manusia dalam masyarakat. Nah, itu menurut Purnadi Purbacaraka dan Suryono Sukanto. Sehingga kita bisa melihat dari beberapa pengertian ilmu hukum tadi, ruang lingkup ilmu hukum itu ada 3. 1, ilmu tentang kaidah, pengertian kaidah, terbentuknya kaidah, fungsi kaidah, tujuan kaidah, jenis kaidah, kemudian daya ikat kaidah gitu, penegakan kaidah hukum. Nah, itu yang pertama, ilmu tentang kaidah. Yang kedua, ilmu hukum itu adalah ilmu tentang pengertian. Siapa itu subjek hukum, peristiwa hukum itu apa, masyarakat hukum itu yang mana, kemudian hak dan kewajibannya apa aja, objek hukum itu yang kayak mana, hubungan hukum itu yang seperti apa, apakah hubungannya baik-baik saja atau gimana, nggak ke sana ya. Akibat hukum itu apa, asas-asas hukum itu apa, kemudian hukum dan kekuasaan itu kayak mana gitu. Itu ilmu tentang pengertian. Yang ketiga, ilmu tentang kenyataan. Nah, ini yang tadi disebut bagaimana berperilaku sikap tanduk. Kok tanduk sih? Berperilaku sikap tindak di dalam masyarakat. Nah, ini ilmu yang mempelajari tentang ini. Ada sosiologi hukum, ada antropologi hukum, ada psikologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Di Indonesia katanya menganut budaya Timur, kalau pakai baju begini, sikap tindak di masyarakat. Di negara lain seperti apa? Hukumnya bagaimana? Sejarah hukum juga termasuk ke dalam ilmu tentang kenyataan. Oke, jadi kuliah hari ini kita bicara tentang pengertian ilmu hukum dari beberapa ahli, sehingga kita bisa melihat ruang lingkup dari ilmu hukum itu ada 3. Ilmu tentang kaidah, ilmu tentang pengertian, ilmu tentang kenyataan. Oke, sampai di sini kuliah hari ini, materi tentang pengertian ilmu hukum. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.